Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-barraratil muttaqin wa azwajihi al-ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada hari yang keempat di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kita melakukan ibadah yang terbaik untuk menutupi kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kita selama 11 bulan ke belakang. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin dengan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan istihza, yaitu orang-orang yang mengolok-olok, menghina atau mencela Allah Subhanahu wa taala, atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mencela syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dr. Shalih bin Fauzan Ali Abdullah Ali Fauzan menulis dalam kitab beliau, yaitu Kitab Tauhid, ada kurang lebih 11 perkara, 11 hal yang itu bisa menjadi penyebab hilangnya tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengurangi nilai kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Dr. Shalih bin Fauzan memberikan judul dalam kitab beliau, yaitu aqwalun wa af'alun tunafi tauhid au tankusuhu. Aqwal yaitu perkataan-perkataan, wa af'al dan perbuatan-perbuatan, tunafi tauhid yang bisa menghilangkan atau dengan kata lain membatalkan tauhid seseorang atau mengurangi nilai kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 11 itu, satu di antaranya pada poin yang kelima, yaitu beliau menyebutkan tentang al-istihza'u bid-din wal istihanatu bihurumatihi, yaitu al-istihza'u, menghina atau mengolok-olok, wal istihana atau meremehkan, merendahkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau meremehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau meremehkan, merendahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha mulia, atau meremehkan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau ataupun sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-istihza'u naw'an. Istihza itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-istihza'u as-sari, yaitu istihza
dengan terang-terangan. Pada poin yang pertama inilah turun surah surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, di mana Al-Imam Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, Al-Imam Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, di mana dia mengutip perkataan Abdullah bin Umar atau sering dipanggil dengan Ibnu Umar, bahwa suatu ketika ada perbincangan menjelang perang Tabuk, menjelang perang Tabuk atau di saat perang Tabuk, ada perbincangan di kalangan para sahabat. Tiba-tiba ada seseorang ini mengatakan kepada para sahabat, mereka mengatakan atau dia mengatakan, kami tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan orang yang paling rakus perutnya, paling pengecut ketika berperang, dan paling dusta lisannya. Kalimat ini kemudian ada seorang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum orang ini sampai kepada Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah At-Taubah ayat 65 sampai 66 yang menjelaskan tentang perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang berbincang-bincang di saat perang Tabuk itu. Ternyata itu adalah orang-orang munafik. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta maaf kepada Rasulullah. Sampai dikisahkan oleh Imam Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, sampai mereka memegang pelana kuda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini kepada mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, kalian bermain-main atau meremehkannya, merendahkannya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh tidak ada alasan buat kalian, tidak ada maaf untuk kalian. Qad kafartum, sungguh kalian telah menjadi kafir setelah kalian beriman. Maka ayat yang mulia ini ada di sekalian menjelaskan tentang ada semacam penghinaan, pengolok-olokan, peremehan terhadap Allah Rabbul Alamin, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap syariat Allah yang mulia dengan terang-terangan. Kemudian nau yang kedua tentang istiza adalah al-istiza'u ghairus sharih, istiza dengan tidak terang-terang. Maka yang dikatakan oleh Dr. Shalih bin Fauzan, yaitu beliau mengatakan istiza'u ghairus sharih ini adalah seperti orang menghina atau meremehkan, mencela agama ini dengan isyarat tangan, ataupun dengan isyarat lidah, ataupun dengan kedipan mata, atau dengan memonyongkan bibir, atau dengan mengeluarkan lidah, atau dengan berdeham, dan seterusnya. Anak sekalian, ini mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak diragukan bahwa istiza menghina agama Islam, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menghina syariat agama yang agung, ataupun menghina sebahagian daripada Al-Quran, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah ridatun an dinil Islam.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Shalih bin Fauzan dalam kitab Tauhid. Beliau mengatakan wal istihza'u bid-din, dan istihza mengolok-olok, meremehkan, merendahkan tentang agama, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, riddatun anil Islam, adalah riddah, termasuk orang yang riddah, orang yang murtad. Hadirin anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum orang yang riddah? Riddah itu ada 4. Yang pertama, riddah bil i'tiqad, orang itu riddah karena keyakinan. Yang kedua, riddah bil qaul, riddah karena ucapan. Yang ketiga, riddah bil fi'li, riddah karena perbuatan. Dan yang keempat adalah riddah bisyakki, riddah karena ragu. Tentu dikaitkan dengan pembahasan kita ini adalah riddah bil qaul, riddah dengan ucapan, di mana mereka menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan riddah bil qaul, riddah karena ucapan. Bagaimana hukum orang-orang yang riddah? Pertama, hukuman bagi orang yang riddah, ini artinya sikap kita bagi terhadap orang-orang yang mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat ini, dihukumi oleh para ulama sebagai orang yang murtad. Maka hukum yang pertama, orang yang riddah adalah diminta dia bertobat. Istitabatul murtad, mau diminta orang yang murtad itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan waktu selama 3 hari. Apabila selama 3 hari ini dia kemudian kembali kepada Islam, maka diterima. Tapi seandainya selama 3 hari dia tidak kembali kepada Islam, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan Rasulnya, maka hukum yang kedua adalah dibunuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinu, barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Tentu anak-anak sekalian, yang melakukannya adalah hakim dari negara Islam atau dari negara di mana menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang ketiga yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang mengolok-olok syariat agama ini, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila nanti dia meninggal, maka dihukumi oleh para ulama fala yughsal, jangan dimandiin, wala yusalli, dan jangan pula dimandiin, disolati, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan juga enggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi dikatakan oleh para ulama dalam kitab mereka adalah ditempatkan di tempat yang jauh dari kuburan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, apa penyebab terjadinya istihza? Di antara sekian banyak penyebab yang paling utama adalah istighfaf bi tauhidillah, yaitu orang meremehkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu tauhid rububiyah, tidak tahu tauhid uluhiyah, dan tidak tahu tauhid asma wa sifat. Itulah menyebabkan dia kemudian istihza kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun istihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istihza kepada syiar-syiar agama ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala, atau istihana, atau meremehkannya, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini tausiah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapan saya tentu
tausiah saya ini bermanfaat untuk saya dan juga kepada anak-anak semuanya di rumah. Mudah-mudahan di hari yang keempat di bulan Ramadan ini kita semuanya dapat melakukan amal-amal ibadah yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang harus anak-anak lakukan adalah menulis catatan penting atau merangkum apa yang saya sampaikan pada tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak semuanya dapat melaksanakannya dengan baik dalam keadaan sehat, dan juga orang tua anak-anak semuanya pun dalam keadaan sehat, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan semua tugas-tugasnya dalam membimbing atau mengarahkan anak-anak semua di rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.